Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mukti Raharja dengan NIM 12 1103 11 589. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dosen pengampu Nuardin SPD MED dengan mata kuliah Bahasa Inggris. Di kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang relative pronouns and clauses. Di sini kita akan membahas sebanyak 11 materi. Materi yang pertama tentang defining relative clauses, yaitu klausa relatif adalah salah satu jenis klausa terikat yang memiliki subject and verb, tetapi tidak dapat diri sendiri sebagai kalimat. Biasanya juga disebut dengan adjective clause karena berfungsi seperti kata sifat itu, memberi lebih banyak informasi tentang kata benda. Klausa relatif selalu dimulai dengan relative pronoun yang menggantikan kata benda, frasa kata benda, atau kata ganti saat kalimat digabungkan. Yang kedua, relative pronouns used in defining clauses, yaitu klausa adalah kata sifat yang biasanya dimulai dengan kata relative pronoun yang berfungsi sebagai kata benda, frasa kata benda, atau kata ganti kalimat ketika digabungkan. Berikut beberapa penjelasan tentang relative pronouns. Yang pertama, who. Who adalah kata ganti relatif yang digunakan untuk subjek atau kata ganti seperti he, she, we, and also they. Yang kedua, whom. Whom adalah kata ganti relatif yang digunakan untuk mencari objek dan juga beberapa kata ganti seperti him, her, yours, and also them. Yang ketiga, was. Was adalah kata ganti relatif yang digunakan untuk menggantikan kata ganti seperti his, hers, and also their. Sedangkan that digunakan untuk subject and object. Yang ketiga, defining clause atau person. Klausa salah satu dari sekian banyak struktur bahasa. Klausa penting untuk dipelajari jika ingin membuat karya tulis ilmiah atau menulis esai yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, defining clause things. Klausa adalah kata benda klausa yang dependen. Klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, yang bertindak sebagai kata benda. Kata benda biasanya dimulai dengan mensubordinasikan kata penghubung seperti how, that, what, whatever, when, where, what, how, which, whichever, wow, however, whomever, and why. Pembahasan yang kelima, 12 sentences. Menurut KBBI, Kamus Bahasa Besar Indonesia, 12 sentence kalimat yang terjadi karena proses tematisasi dengan menempatkan salah satu unsurnya di sebelah kiri sehingga menjadi sebuah tema. 12 sentence dalam istilah bahasa Indonesia adalah untuk merujuk pada konstruksi khusus yang memberikan informasi tematik dan menonjolkan fokus yang merupakan unsur khusus dalam sebuah klausa. Pembahasan yang ke-6,
relative clause reflects by it in infinitive or passive voice. Ini adalah klausa yang jenisnya bebas. The sentence has a subject and verb, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Nah, kalimat ini disebut juga dengan adjective klausa karena fungsinya mirip dengan fungsi adjective or an adjective yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan pada noun. Klausa relatif selalu dimulai dengan kata ganti relatif yang menggantikan kata benda. Kata benda, phrase, atau kata ganti ketika menggabungkan beberapa kalimat. 7. Non-defining relative clause. Secara harfiah, undefined, kita bisa menyebut sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Demikian juga dalam matematika. Misalnya, untuk bilangan X, bilangan real, dapat kita mendefinisikan fungsi f buka kurung x tutup kurung sama dengan akar x, di mana di sini x adalah bilangan non negatif. Namun jika x adalah bilangan negatif, fungsinya menjadi tidak terdefinisikan. Yang ke-8, non-defining clause persons. Non-definite relative clauses adalah klausa yang memberikan informasi tambahan dan tidak perlu tentang seseorang atau sesuatu. Mereka tidak membantu kita menggambarkan sesuatu atau seseorang, dan mereka tidak wajib untuk arti dari klausa utama. Oleh karena itu, mereka dapat dihilangkan karena relatif yang memperkenalkan klausa pendefinisian adalah which, who, was, or whom, or whom. Yang ke-9, all, both, few, most, several, each, lots of, whom, or which. Kata ganti relatif dan kata keterangan relatif memperkenalkan klausa relatif seperti who, was, whom, that, and which are relative pronouns. Where is a relative adverb. There is often confusion about the was of who, was, whom, that, which, or where. We ask who when referring to people, or when we want to know the person. The person who answered the phone was very helpful. Who ate all the chocolates? Yang kedua, wow, we use which to refer to a thing or a idea, and to ask about causes. My car which is 20 years old is worth much. Which size what you like, small, medium, or large. Yang 10, non-defining clausing. Non-definite relative clausing contain a few main things: a relative, pronouns, a verb, plus other optional elements, such as the subject of the verb. You shall always use commas, hyphens, or brackets to separate the non-defining relative clause from the rest of the sentence.
The clause most commonly appears in the middle or at the end of a sentence. Yang ke-11, connective relative clause. Connective relative clause adalah klausa koordinat yang terlihat mirip dengan penyebab yang tidak menentukan. Mereka sendiri dikaitkan dengan klausa utama dengan kata ganti wow, warm, was, which, conjunction, and or, dan kata keterangan both, although, each. Klausa relatif koordinat digunakan saat berbicara karena mereka menambahkan informasi ke klausa utama. Contoh kalimat connective clauses. Yang pertama, every morning I also take the first bus which I find quite empty. Artinya hari pagi biasanya saya naik bus pertama yang menurut saya kosong. Contoh yang kedua, she explained everything to his boss wow after to help her. Artinya, dia menjelaskan semuanya kepada bosnya yang menawarkan untuk membantunya. Sekianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.